Di awal pembukaan saya ingin menitik beratkan dulu, kalau sudah terlalu banyak miliaran jumlahnya manusia sebelum kita yang sudah meninggal dunia. Pertanyaan sederhana, kemana mereka? Bagi orang-orang selain muslim, ya, terutama orang-orang ateis, mereka tidak yakin ada kehidupan setelah itu. Tapi bagi seorang muslim, dia sangat yakin rukun iman yang kelima, iman kepada hari kiamat, itu satu paket antara proses atau mulai dari proses kematian, kemudian masuk ke kuburan alam barzah, kemudian ya kebangkitan pada hari kiamat, kemudian adanya surga dan neraka. Ini satu paket. Dan terlalu banyak dalil yang menjelaskan masalah itu. Bagaimana Nabi SAW secara live, kalau Anda baca dalam sirah Nabawi atau sejarah Nabi, pada saat mengumpulkan jenazah syuhada Uhud, beliau mengatakan sesungguhnya saudara-saudara kalian ini sekarang sedang berbicara dengan Allah. Ya. Nabi SAW, utusan Allah menyampaikan masalah itu. Kalau mereka sekarang sedang berbicara dengan Allah, dan Allah mengatakan pada mereka, mintalah wahai hamba-hambaku. Minta sesuatu karena kalian sudah berjuang di jalanku gitu. Maka kata mereka, kami hanya berharap kembali ke dunia agar kami terbunuh lagi, kemudian kami ya, mendapatkan karunia yang sama apa yang dirasakan pada saat mati syahid itu. Ya. Demikian juga Nabi SAW pernah melihat jenazah Hamdalah radhiyallahu anhu, ya, di perang Uhud, gitu kan, yang terkenal dengan orang yang dimandikan syahid, dimandikan junub oleh para malaikat. Waktu Nabi SAW melihat jenazahnya, Nabi SAW mengalihkan pandangan mata. Maka para sahabat mengatakan, ada apa dengan Hamdalah ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku melihat ya istri dari bidadari datang menjemputnya. Ya. Demikian juga dengan kasus Hamzah radhiyallahu anhu paman Nabi SAW, yang mungkin kalau kita lihat secara kasat mata, hidungnya terbelah, dimutilasi, dadanya dibelah, darah semuanya. Itu mungkin bagi kita ini orang sengsara. Tapi apa kata Nabi SAW? Hamzah adalah sayyidnya para syuhada, tuannya para syuhada. Dan aku diperlihatkan Hamzah sedang bersandar bertelekan di dipan-dipannya di surga. Ya. Artinya Nabi SAW sampaikan kalau ini depan mata. Ya. Pada saat Nabi SAW sakit parah dan mau meninggal dunia, maka apa penyampaian beliau pada saat mendengar banyak sahabat yang menangis di masjid, kan? Karena mereka merasa sedih, khawatir. Mereka takut Nabi SAW meninggal karena mereka merasa Nabi SAW selama ini memandu mereka, kekasih mereka ada masalah apapun mengeluh kepada Nabi SAW. Wahyu turun, ya, meluruskan kesalahan-kesalahan yang sedang terjadi dan mendukung kebenaran yang sedang ada gitu. Maka Nabi SAW keluar dalam kondisi beliau sangat lemah. Maksudnya dari rumahnya menuju ke masjid. Ya. Kemudian beliau SAW mengatakan kepada para sahabat pada saat itu, ya, mengatakan kepada para sahabat, kalau jangan kalian sedih. Karena pertemuan kita yang sebenarnya di haudku. Anda tahu haud? Haud itu telaga Nabi SAW. Ya. Yang Nabi SAW mengatakan, ya, haudku seluas pandangan mata. Ya. Dan canteng-cantengnya wadah untuk minumnya itu sejumlah bintang di langit. Dan bagaimana orang-orang sebelum kita, para kaum salafus salih, dari sahabat, dari tabi'in, tabi'in, dan orang-orang sebelum kita, yang pada saat berperang mereka semangat, berharap bisa mati dibunuh oleh musuh. Sampai Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia terkenal sebagai pejuang Islam, itu merasa sedih kenapa dia setelah sekian tahun menghabiskan waktu ini dan perang berharap mati syahid, tapi dia mati di atas ranjang. Karena rindunya ingin mati syahid, dan mereka tahu, mereka sudah sangat yakin begitu ditusuk oleh musuh atau begitu meninggal, ya, dengan proses seperti apapun prosesnya, seperti kalau zaman kita sekarang kena peluru, dibom, apalah, pesawatnya meledak, apa saja. Maka mereka tidak rasakan lagi itu. Karena orang yang mati dalam Islam hanya merasakan satu, yaitu sakaratil maut. Proses malaikat mencabut ruhnya. Cuma dua keadaan. Kalau orang beriman, maka akan mudah ruhnya keluar seperti air keluar dari mulut kendi. Kalau orang kafir, maka akan sulit. Sampai kata Nabi SAW, ibaratnya seperti bulu domba yang basah, dililitkan di pohon berduri, lalu kemudian ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu.
Jadi sering kami sampaikan dalam prosesi kematian, orang kalau ditabrak kereta api, kepalanya hancur, orang yang tenggelam di lautan dimakan ikan, orang yang meledak di pesawat, seperti sering terjadi ya, pesawatnya meledak, hilang, mati semua penumpangnya. Dan orang yang mati di atas ranjang, sebenarnya dalam pandangan Islam, sama saja. Itu hanya proses kematiannya. Tapi memang dia harus mati di saat itu, di tempat itu. Ya. Tinggal dia mati dalam keadaan baik, dalam pandangan Islam. Dalam keadaan beriman, beramal soleh, ataupun dia meninggal dalam keadaan buruk, yang dikenal dengan kematian baik husnul khatimah, kalau kematian buruk su'ul khatimah. Maka ini teman-teman sekalian pelajar, kita dalam pembukaan kita harus memahami kalau memang dunia ini akan kita lalui. Sehebat apapun Anda menjaga kesehatan Anda, makanan sehat, olahraga, tetap Anda akan meninggal dunia. Dan di saat yang sudah Allah tentukan yang dikenal dengan ajal. Apakah Anda meninggal muda atau Anda meninggal tua. Tidak mungkin orang bisa luput dari itu. Dan memang dunia ini tempat untuk meraih akhirat sana. Jadi kita ini anak-anak akhirat, bukan anak-anak dunia sebenarnya. Nabi Adam AS dan ibu kita, ya, istrinya Hawa AS, itu diciptakan oleh Allah untuk di surga. Cuma diturunkan bertugas di muka bumi ini. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya akhirat punya anak-anak dan dunia juga punya anak-anak. Tapi jadilah diri kalian anak-anak akhirat karena kita cuma mampir saja. Dan berapa banyak hadis Nabi SAW mengingatkan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadikan dirimu di dunia ini seperti ya musafir, ya seperti orang asing atau orang musafir, lewat saja. Dan kata Nabi SAW, ada apa aku kejar-kejar dunia ini? Toh perumpamaan aku dengan dunia seperti orang yang sedang jalan lalu penat. Dia mampir di bawah sebuah pohon, kemudian dia akan pergi. Jadi memang setiap mukmin itu, setiap muslim ditanamkan di benak dia dan di hati dia. Dalam syariat Islam itu penanamannya adalah akhirat tujuannya. Dan kalau sudah bicara akhirat, seperti judul kita, surga tujuanku. Memang sudah begitu. Ya. Kalau orang sudah menjadikan surga sebagai tujuannya, saudaraku seiman, maka yang terjadi semuanya kebaikan. Semuanya kebaikan, semuanya ketentraman, semuanya cukup. Ya. Misal contoh, kalau ada orang berpikir akhirat pada saat dia disakiti oleh orang lain, tidak bayar piutang dia tidak dibayar, ya, kemudian dia disakiti, digunjing, difitnah, segala macam hal yang menimpa dia. Mungkin ada orang ditimpa dengan kelaparan, kemiskinan, segala macam. Ya. Itu akan terobati kalau dia ingat akhirat, dia ingat surga. Kenapa? Karena memang ini cuma dilewatin sebentar. Dan apapun yang menimpa dari dunia akan menjadi penyebab peninggian derajat dia di akhirat sana. Jadi tidak ada sesuatu yang menjadi beban buat dia pada saat dia mengingat akhirat atau dia mengingat surga. Walaupun sebenarnya surga mungkin belum terpaparkan panjang lebar kepada dia. Kita insya Allah akan coba kasih gambaran pada kesempatan ini teman-teman sekalian. Bagaimana sih surga yang sebenarnya tinggal tunggu kematian saja. Satu pintu itu. Mati, Anda akan lihat semua itu. Keadaan Anda cuma dua. Anda percaya itu sehingga Anda selalu senang dan tenang. Atau Anda tidak percaya dan Anda selalu kalut, bingung. Ya, seperti banyaknya orang-orang non-muslim atau orang ateis tepatnya, orang ya yang yang memang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak punya tujuan hidup. Tidak ada targetnya ke sana. Pada saat Anda sedang mendapatkan nikmat pun, tadi itu kalau Anda dapat cobaan, kalau Anda dapat sebuah nikmat, kalau Anda yakin dengan akhirat, di sana akan lebih baik. Ya. Coba teman-teman sekalian, Anda buka Al-Quran, ya, surah Az-Zukhruf, ayat 71. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang surga itu. Bunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladzul a'yun. Ya. Ayat ini, potongan ayat ini. Coba dibuka surah Az-Zukhruf. Ya. Wahai hamba-hambaku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini, maksudnya pada hari kiamat. Dan tidak pula kamu bersedih hati. Yang selama ini, ya, mereka mengikuti yang disebutkan di ayat 69. Siapa yang Allah katakan, wahai hamba-hambaku, pada hari kiamat nanti, ya, hari kebangkitan, tidak ada kesedihan, ya, tidak ada kekhawatiran, tidak usah takut. Ya. Ayat 69 Allah katakan, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka dahulu orang-orang yang muslim, berserah diri.
selama di dunia. Ya. Mereka yakin terhadap ayat-ayat Allah Al-Quran, mereka yakin tentang penyampaian Nabi Muhammad SAW, gitu kan? Maka mereka mengerjakan apa yang diperintahkan, wajib dan sunnah, mereka tinggalkan apa yang dilarang, haram ataupun makruh, mereka nikmati yang halal, mereka tinggalkan yang haram, maka mereka ya orang-orang yang mendapatkan jaminan tidak ada kesedihan mereka di hari kiamat nanti. Lalu ayat 70-nya Allah mengatakan, Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga bersama dengan istri kamu dan kalian digembirakan. Ya. Tuhbarun artinya dalam kondisi kalian senang, gembira. Istana. Kalau di dunia teman-teman sekalian, kita memiliki rumah hanya sebatas kita hidup. Semewah apapun rumah Anda, hanya sebatas Anda hidup. Begitu Anda mati, selesai. Anda nggak akan dikubur di rumah situ. Ahli waris akan bagi rumah itu. Mungkin pasangan Anda akan menikah lagi sama orang lain, kalaupun dia masih muda. Gitu kan. Anak-anak akan sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Tapi di surga, enggak. Sekalian dia miliki itu, khalidina fiha. Kekal selamanya. Semuanya di sana, kekal selamanya. Makanya dikatakan sini, kalian akan masuk pada hari itu tanpa ada kesedihan. Orang beriman dan muslim, ya, mereka sampai meninggal dalam keadaan ini, masuk ke dalam surga bersama dengan pasangan-pasangan mereka yang juga beriman tentunya, ya, dalam kondisi gembira. Ayat 71-nya. Yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan yang sedap dipandang oleh mata, serta kalian akan kekal di dalamnya. Ini hal yang paling dikhawatirkan di dunia, ya. Kalau setiap kali yang kita inginkan dalam hati, tidak bisa kita dapatkan. Hatinya jadi dongkol. Tapi ciri khas ahli surga, fiha ma tashtahihil anfus. Semua yang hati inginkan, jiwa inginkan, langsung dikasih. Wa taladzul ayun, dan semua yang nyaman dipandang oleh mata. Kata sebagian ulama, Anda lihat pemandangan yang paling menarik bagi Anda di muka bumi ini, maka itu cuma bagian kecil dibandingkan dengan akhirat. Karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, perumpamaan dunia dengan akhirat hanya seperti, dunia ini seperti seseorang antara kalian meletakkan, ya, jari telunjuknya ke dalam lautan kemudian dia angkat. Lihatlah berapa banyak air yang ada di jari telunjuknya itu. Lalu juga kekal. Nah ini yang saya bilang tadi, kekal. Jadi selamanya di sana, teman-teman sekalian. Kepemilikan itu selamanya abadi. Allah mengatakan di ayat 72-nya, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan selama di dunia. Sholat, puasa, sedekah, baca Quran, zikir, majelis ilmu. Itu bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah. Ayat 73-nya. Allah mengatakan, lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Dan dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu. Ya. Yang sebagiannya kamu makan. Tidak bisa kamu habisin semua. Gitu kan. Itu orang-orang yang patuh. Saya sedikit mau tambahkan teman-teman, karena kita mumpung buka surah Zuhur. Lihat ayat 74 ke atas, ya, beberapa ayat ke depannya. Tentang orang sebaliknya. Kalau tidak beriman, dusta, bohong, menipu, gunjing, fitnah, macam-macam. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan sama dia. Apa kata Allah? Di ayat 74-nya, Innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam api neraka jahannam. Ayat 75-nya, La yufattaru anhum wa hum fiha mublisun. Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa. Nanti kita jelaskan insya Allah makna ayat ini, ya, ada sendiri bahasanya nanti, ya, tentang masalah seperti apa sih mereka berputus asa itu. Kemudian ayat 76-nya Allah mengatakan, wa ma zalamnahum walakin kanu humudz zalimun. Kami tidak pernah menganiaya mereka. Kami sudah turunkan kitab, kami sudah utus rasul, ya, kami sudah sampaikan, banyak ulama, banyak dai yang menyampaikan.
Tapi mereka menganiaya diri mereka sendiri. Ayat 77-nya, وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Lalu mereka mengatakan, hai Malik. Siapa Malik ini? Pemimpin penjaga neraka Jahannam. Biarkan Tuhanmu membunuh kami saja. Karena di neraka nggak ada lagi kematian. Nggak ada kematian. Mati cuma satu kali yang di dunia ini. Nanti di sana nggak mati lagi. Bayangkan teman-teman sekalian kalau ada orang disiksa tidak mati. Itu luar biasa gitu. Ya, luar biasa. Bagaimana orang disiksa tapi tidak mati. Kalau ada pencuri di pinggir jalan digebukin oleh warga, sakit. Tapi begitu dia mati orang tinggalkan. Karena orang tahu orang kalau sudah mati nggak rasa sakit. Tapi di akhirat nggak ada lagi. Makanya mereka berharap nanti Allah sudah berikan kita bocorannya selama di dunia ini. Dan Anda sekarang mendengarkan siang ini dari kami. Dan Anda bisa buka Al-Quran ini. Kekal abadi dibaca oleh orang beriman sampai hari kiamat. Ya, semua yang beriman akan bisa baca ini. Mereka akan memanggil, hai Malik, hai penjaga, pimpinan penjaga neraka. Biarkan Tuhan membunuh kami saja. Karena mereka disiksa 24 jam non-stop. Tidak mati-mati. Maka Malik menjawab, kau akan tetap dalam neraka tersebut. Nah ini, tadi saya bilang saya janjikan saya jelaskan. Teman-teman sekalian, ada sebuah riwayat yang menjelaskan. Mereka karena sudah luar biasa susahnya gitu kan. Panas, histeri, orang teriakan. Jadi disiksa, dibakar, sampai hangus, dikembalikan lagi. Begitu terus, tidak berhenti-berhenti. Siksaan dan siksaan. Hanya karena kufur kepada Allah selama di dunia. Wa na'udzubillah, gitu kan. Maka mereka memanggil para penjaga neraka. Nah di sini dijelaskan Malik yang dipanggil. Tapi tidak dijawab oleh Imam Malik. Sekian lama. Ya. Tahunan tidak dijawab. Kemudian pada saat dijawab pun Malik mengatakan begini, qala innakum makithun. Percuma kalian ngomong, kalian akan tetap tinggal dalam sini. Lalu mereka memanggil Tuhan mereka, Allah Azza wa Jalla. Mereka panggil Allah Azza wa Jalla, ya. Tapi Allah tidak menjawab mereka seumur dunia. Bayangkan berapa miliar itu. Setelah itu pun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Kekallah kalian di dalamnya, terhinalah kalian di dalamnya, dan jangan pernah kalian bicara denganku. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, karena mereka sudah putus asa, akhirnya mereka mengeluarkan dari tempat air mata mereka, darah. Jadi itu makna daripada ayat tadi, 75 Zuhruf, ya, wahum fiha mublisun, dan mereka putus asa di dalamnya. Coba bayangkan teman-teman sekalian. Ini bukan hal yang ringan ini, ya. Baik. Kita dengarkan bagaimana hadis Nabi SAW menjelaskan tentang masalah surga ini. Tentu banyak sekali, tapi kita lihat kan, ya lihat apa yang dijanjikan di sana teman-teman sekalian. Dan ini seharusnya menjadi sebuah materi penting yang setiap saat dibahas oleh setiap orang beriman. Ya, selama duduk bersama pasangan, bersama anak-anak, sama teman-teman, harusnya ini yang menjadi ya, pembicaraan mereka, bukan gosip tentang kekurangan orang, gitu kan, atau fitnah orang. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, dengarkan baik-baik saudaraku seiman. Di jilid 17 ya, halaman 173. Kata Nabi Muhammad SAW, inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabuna wa la yaflutun wa la yadfulun. Maaf, saya ulangi. Wa la yadfulun. Saya ulangi, inna ahlal jannati ya'kuluna fiha. Sesungguhnya ahli surga itu makan di dalam surga itu sepuasnya. Wa yashrabun, mereka minum sepuasnya. Wa la yadfulun, dan mereka tidak pernah membuang ludah. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Gak ada lagi ludah. Berarti tidak ada makanan yang menjijikkan. Semuanya memuaskan. Wa la yabulun, dan mereka tidak akan pernah lagi kencing, ya. Wa la yatagawwatun, mereka tidak juga buang air besar. Gak ada lagi buang air besar. Gak ada WC di surga itu. Wala yamtakhitun, mereka juga tidak pernah membuang ingus. Gak ada lagi kotoran-kotoran badan. Kotoran-kotoran dari hidung, kotoran dari kemaluan, kotoran dari dubur, gak ada lagi semuanya. Qalu, fama balut ta'am. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu bagaimana dengan ampas-ampas makanan? Kan kalau kita makan ada yang jadi nutrisi tubuh, ada yang jadi kotoran. Mohon maaf, yang biasa Anda lakukan aktivitas setiap harinya atau ya 2 hari sekali mungkin Anda ke WC, buang air besar, buang air kecil. Ini kan karena memang ada nutrisi atau makanan yang Anda isi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh.
Ya, menjadi ampas-ampas kotoran. Qala jusha'un wa rashhun karashil misk. Kata Nabi SAW, sisa-sisa makanan semua itu akan berubah menjadi sendawa dan keringat, ya, yang aromanya aroma kasturi. Ya, jadi tidak lagi WC, tidak lagi kencing, tidak ada lagi buang air besar, tidak ada beringus. Semua yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, ya, walaupun itu juga makanan berkualitas dan berkualitas semua di surga, ya, itu hanya akan keluar dalam bentuk keringat, itu pun lebih wangi dari bau kasturi. Coba Anda bayangkan. Yulhamuna at-tasbiha wa tahmida kama tulhamuna nafas. Mereka, ya, mendapatkan kemudahan untuk bertasbih, bertakbir, ya, sebagaimana kalian menghirup udara. Jadi luar biasa Allah SWT memudahkan mereka untuk, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saksi bahasan kita ini luar biasa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka faedah, ya, dari masalah ini. Mereka makan sepuasnya, minum sepuasnya, tidak lagi meludah, tidak lagi buang air kecil, tidak buang air besar, tidak lagi beringus atau sakit. Dan mereka kalau makan dan ada yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka, keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Ya. Ini luar biasa gitu, ya, hal yang luar biasa.